Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Kartisa, NIM 2300240022, nomor urut absen 10, mahasiswi semester 1, Pasca Sarjana IAIN Kerinci, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Akan memaparkan pemahaman saya terhadap makalah kelompok 2 tentang teori kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan transformasi, kepemimpinan klasik, teori kepemimpinan kontingensi, dan kontemporer. Dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Roli Darsa MPD MT. Di sini saya akan memaparkan 5 teori kepemimpinan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yakni teori kepemimpinan Pancasila, yang kedua yaitu teori kepemimpinan transformasional, kemudian teori kepemimpinan klasik, selanjutnya teori kepemimpinan kontingensi, dan terakhir adalah teori kepemimpinan kontemporer. Baik, yang pertama yaitu teori kepemimpinan Pancasila. Teori kepemimpinan Pancasila ini adalah teori yang mengajak pemimpin untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam memimpin. Kelebihan dari teori Pancasila ini adalah terletak pada penerapan nilai-nilai etika, tetapi tantangannya adalah penerapan praktis dalam situasi yang lebih kompleks. Kemudian yang selanjutnya adalah teori kepemimpinan transformasional, yaitu pendekatan ini fokus pada perubahan dan inovasi. Jadi kepemimpinan dalam bentuk transformasional ini adalah lebih kepada bagaimana seorang pemimpin itu membuat perubahan dan berinovasi dalam suatu tim. Nah, kekuatan utamanya adalah kemampuan seorang pemimpin ini memotivasi anggota tim untuk mencapai visi atau tujuan bersama. Namun, bisa terjadi konflik jika visi pemimpin tidak sesuai dengan kebutuhan anggota tim. Selanjutnya, teori kepemimpinan klasik. Gaya ini menekankan struktur dan aturan yang jelas, cocok untuk organisasi yang butuh stabilitas. Tapi dalam hal ini kekurangannya adalah kurangnya fleksibel dalam menghadapi suatu perubahan. Selanjutnya, teori kepemimpinan kontingensi. Teori ini menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Jadi, jika dihadapkan pada situasi tertentu, tidak ada kepemimpinan yang benar-benar bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Fleksibilitas adalah kekuatan dari kepemimpinan ini, tetapi bisa jadi konflik dalam penerapannya sehari-hari. Selanjutnya, teori kepemimpinan kontemporer, yaitu teori ini beradaptasi dengan perubahan yang cepat, berfokus pada inovasi atau perubahan dan pemberdayaan dari anggota tim. Nah, termasuk ke dalamnya ini adalah kepemimpinan transformasional tadi, yaitu menginspirasi tim untuk melampaui kepentingan pribadi. Kemudian kepemimpinan jenis ini juga mengadopsi dari kepemimpinan transaksional, yaitu fokus pada hasil jangka pendek dan stabilitas. Kepemimpinan jenis ini juga kepemimpinan yang dikatakan berbasis dengan layanan, yaitu memprioritaskan kesejahteraan anggota tim itu sendiri. Nah, kepemimpinan ini juga merupakan kepemimpinan yang otentik, di mana jenis kepemimpinan ini lebih menekankan kepada kejujuran dan adanya transparansi dalam berbagai hal. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas yaitu tentang perbandingan dan analisis. Nah, dari teori-teori yang telah dipaparkan tadi,
ada dua yang akan dibandingkan atau dianalisis. Yang pertama yaitu tentang kepemimpinan Pancasila dengan kepemimpinan yang transformasional, di mana kedua jenis kepemimpinan ini lebih menekankan kepada nilai moral, tetapi Pancasila itu lebih fokus pada nilai lokal, sedangkan transformasional itu mendorong adanya inovasi atau perubahan. Kemudian yang kedua yaitu perbandingan antara kepemimpinan klasik dengan kepemimpinan kontingensi, di mana kepemimpinan klasik ini cocok untuk stabilitas, sedangkan kontingensi itu lebih adaptif dalam lingkungan yang lebih dinamis. Nah, bagaimana implikasi dalam kehidupan sehari-hari? Dalam implikasi praktis, memilih teori yang tepat itu tergantung pada konteks dan kebutuhan organisasi. Nah, seorang pemimpin itu bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Yang terpenting, seorang pemimpin itu harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai etika dengan strategi yang efektif sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Nah, dengan penjelasan ini diharapkan kita lebih memahami bahwa kepemimpinan tidak hanya tentang strategi, tetapi juga tentang nilai-nilai dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan yang beragam. Dalam situasi ini bisa disimpulkan bahwa tidak ada satu pun kepemimpinan yang sempurna. Semua tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi pada saat di lapangan. Jadi, bagaimana seorang pemimpin itu bisa uh, menyesuaikan teori-teori tersebut dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Nah, demikian kesimpulan yang dapat saya tarik dari hasil diskusi pada perkuliahan kemarin. Semoga dapat menambah pengetahuan buat kita bersama, terutama lagi buat saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini terdapat dokumentasi perkuliahan yang dilakukan secara daring. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.